Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Pralianka Bani Muhammad, SST, MKOM. Ini data diri saya, nama Arul Rahman, NIM 1903064, kelas TI 2C, semester 3. Deskripsi tugas besar. Nama tugas besar saya yaitu Data Anak Binaan Kota Cirebon yang ditujukan langsung untuk Dinas Sosial Kota Cirebon. Nah, yang terkait dengan tugas besar saya ini adalah tugas besar ini merupakan salah satu tugas pemrograman berorientasi objek. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama laptop, kedua software NetBeans IDE, yang ketiga software Sampipi dan browser. Di sini saya menggunakan Google. Nah, untuk bahasa pemrogramannya adalah bahasa pemrograman Java. Latar belakang, pembuatan tugas besar dengan judul Data Anak Binaan Kota Cirebon, yang didasarkan pada beberapa permasalahan pendataan setiap anak binaan Dinas Sosial Kota Cirebon. Permasalahan ini meliputi satu, waktu pendataan yang cukup lama, dan yang kedua, masih kurang jelasnya jumlah anak binaan yang masih menetap di setiap rumah singgah. Faktor yang pertama disebabkan karena harus menunggu anak-anak binaan mengumpulkan kartu keluarga. Dan penyebab faktor yang kedua adalah beberapa data anak binaan yang hilang. Data yang hilang ini bisa terjadi kemungkinan ketika penyetoran ke koordinator setiap rumah singgahnya atau ketika data tersebut sudah disetorkan ke Dinas Sosial Kota Cirebonnya. Karena beberapa permasalahan inilah muncul sebuah ide pokok yang mendorong saya untuk membuat sebuah aplikasi data anak binaan yang tujuannya untuk merapikan dan mempermudah Dinas Sosial Kota Cirebon dalam mendata anak binaan di setiap rumah singgah yang ada di Kota Cirebon. Nah, penjelasan materi yang pertama yaitu kelas dan objek. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari suatu objek, sedangkan objek adalah instansiasi dari suatu kelas. Kalau diibaratkan pemahaman sederhananya, ketika kita ingin membuat kue, kita membutuhkan bahan atau adonan dan sebuah cetakan kue. Jika diibaratkan kelas merupakan cetakan kuenya, sedangkan objek merupakan adonannya. Ini merupakan contoh kelas dalam tugas saya. Ada model underscore anak binaan, ada kelas koneksi, ada kelas data anak binaan. Selanjutnya ada modifier. Modifier adalah sebuah keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variabel, atau method. Modifier terdiri dari 3 jenis. Ada access modifier, static modifier, dan final modifier. Nah, access modifier dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah private, yaitu pengaksesan suatu instansiasi variabel dan method yang hanya dapat dilakukan di dalam kelas yang sama. Lalu yang kedua ada tanpa tanda, yaitu pengaksesan suatu instansiasi variabel dan method yang dapat dilakukan di dalam kelas yang sama dan kelas lain yang berbeda namun masih dalam satu package. Yang ketiga ada protected, yaitu pengaksesan suatu instansiasi variabel dan method yang dapat dilakukan di dalam kelas yang sama, kelas lain dalam satu package, ataupun subclass. Lalu yang keempat ada public. Public yaitu pengaksesan suatu instansiasi variabel dan method yang dapat dilakukan di luar kelas atau dengan kelas yang berbeda. Ini contoh modifier, ada public void. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep OOP atau Object Oriented Programming di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang telah dibuat sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Contoh sederhana atau pemahaman sederhana dari inheritance adalah ketika kita memiliki kelas hewan, lalu kita memiliki kelas harimau, dan kita memiliki kelas singa, maka yang akan menjadi super kelas atau induk kelas yaitu kelas hewan, sedangkan kelas harimau dan kelas singa menjadi subkelas atau anak kelas. Seperti itu. Maka induk kelas akan mewarisi sifat ke anak kelas
atau superclass ke subclass. Nah, ini contoh inheritance. Keyword atau kata kunci yang biasa digunakan untuk inheritance adalah extend. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Sebuah objek yang polymorphic dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tertentu. Pada objek tersebut dan setiap kelas memiliki interpretasinya sendiri terhadap interface-nya masing-masing. Nah, ini contohnya the override method override. Selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation atau pengkapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda dan yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Nah, di sini ada contohnya. Kita eh, kita hanya perlu membaca kode sederhana ini saja. Kode model.clickTable dalam kurung dis. Nah, sebenarnya di model ini ada beberapa metode yang lebih rinci lagi. Tetapi untuk di package ini kita hanya membaca kode sederhana ini saja. Nah, selanjutnya ada abstraction yang meliputi interface atau abstrak. Nah, di sini saya menjelaskan interface-nya saja. Interface adalah sebuah blok signatur kumpulan metode tanpa tubuh atau konstan. Sebuah definisi metode yang umum yang dapat menghubungkan kelas-kelas yang berbeda. Dengan kata lain, interface memungkinkan kita mengimplementasikan metode yang sama terhadap kelas yang tidak ada hubungannya sama sekali atau kelas yang berbeda. Contoh interface. Public class model underscore anak binaan implements controller underscore anak binaan. Nah, biasanya keyword atau kata kunci dari interface ada kata implements. Selanjutnya ada exception handling. Exception adalah sebuah peristiwa yang menjalankan alur proses normal pada suatu program. Peristiwa ini biasanya berupa kesalahan atau error dari beberapa bentuk. Hal ini disebabkan program kita berakhir tidak normal. Untuk menangani exception dalam Java, kita menggunakan block try catch. Ini try, ini catch. Nah, untuk di tubuh try, kita mengisi codingan yang kita masih ragu di dalamnya. Seperti itu. GUI, Graphical User Interface. GUI adalah pemrograman dengan menggunakan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Pengertian GUI secara umum adalah interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang diperlihatkan dalam modus grafik. Nah, ini contoh GUI. Jadi, salah satu aplikasi yang mendukung atau mensupport GUI adalah NetBeans IDE. Nah, ini contoh tampilan aplikasi saya yang berbasiskan GUI. Nah, selanjutnya ada event listener. Event listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Setiap type event mempunyai interface yang bersesuaian. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas yang akan menghandle event. Nah, ini contoh event listener ada private void btn refresh action performed java.awt event.action event evt. Nah, yang menandakan bahwa ini event listener adalah kalimat action event karena ini biasa dipakai untuk penggunaan event listener. Selanjutnya ada database connectivity. JDBC atau Java Database Connectivity adalah sebuah nama dari sebuah produk yang ada di dalam Java atau yang dikenal dengan JDBC. JDBC menyediakan akses data secara universal dan independen. Nah, contoh database connectivity ada library MySQL JDBC driver. Lalu ini codingan untuk menghubungkan codingan-codingan lain di aplikasi kita dengan database.
Jadi, ketika aplikasi kita ingin tersambung dengan database, maka kita harus mempunyai perantara. Nah, yang menjadi media atau perantaranya yaitu ini, library MySQL JDBC. Dia yang akan menjembatani dari codingan aplikasi kita ke database. Nah, ini ada UML class diagram, ada interface, controller anak binaan, lalu ada model underscore anak binaan, ada form AB yang ada di package view, lalu form AB di-extends ke java.swing.jframe. Nah, ini di model anak binaan sama di controller mempunyai metode yang sama. Nah, ini tampilan aplikasi yang saya buat. Nanti ada deskripsi link YouTube saya cantumkan di PPT dan deskripsi link Google Drive yang saya cantumkan juga di PPT. Baik, sekarang kita ke demonstrasi aplikasinya. Di aplikasi saya terdapat 4 package, ada connectivity, ada controller, ada data anak binaan, ada model, dan ada view. Untuk mainnya itu ada di form AB. Kita langsung coba saja aplikasinya untuk menghemat waktu. Ya, kita coba jalankan aplikasinya, teman-teman. Oke, aplikasinya sudah jadi. Kita Oke. Nah, kita coba di sini 000567123 4 dengan nama lengkap kita misalkan Riko Handoyo. Nah, di sini tanggal lahirnya dimisalkan 22 Juni 2003. Di sini alamat lengkapnya misalkan Jalan Bunga, Kecamatan Mawar, Kabupaten Bandung. Nah, itu sekolahnya misalkan dia kelas 5 SD, sekolahnya di SDN 12 Bunga Indah. Lalu kita pilih rumah singgah tempat dia belajar. Oh iya, itu alamat lengkap, alamat asal ya teman-teman. Misalkan kita ke Pegambiran. Nah, nama ayahnya dimisalkan di sini eh, Aldi Sukandar. Nah, ibunya dimisalkan Mimin Eniati. Nomor telepon 087. Oke. Nah, jika kita sudah mengisi datanya, maka kita harus mengklik tombol simpan. Untuk mensimpan datanya, maka ada notifikasi data berhasil disimpan eh, apabila masukan kita berhasil disimpan oleh aplikasi tersebut. Nah, oke. Di sini sudah muncul Riko Handoyo di tabelnya. Oke. Ini diurutkan berdasarkan nicknya. Semakin kecil nomor nicknya, maka dia akan berada di atas. Nah, sekarang kita coba lihat ke database-nya. Apakah dia sudah terhubung ke database atau belum? Nah, oke. Riko Handoyo. Oke, sudah ada nama Riko Handoyo. Nah, sekarang kita coba untuk mengedit data yang sudah kita buat. Kita coba edit ke Desi. Desi Nurlela kita edit menjadi Desi Nurleli. Lalu 26 Desember 2003 kita edit jadi 2004. Lalu Jawa Barat kita edit jadi jangan Jawa Baratnya lagi yang diedit. Soalnya harus Duku di Jalan Duku Asem. Ini SMPN 7 misalkan. Misalkan SMP 7, lalu dia pindah ke titik binaan Empang, nama orang tua tetap. Jika kita sudah mengubah datanya, kita klik edit. Data berhasil diubah. Desi Nurleli, tahun lahirnya
Apakah betul? 2004 betul, Jalan Duku Asem, SMP 7, Empang. Oke, data berhasil diubah. Lalu misalkan kita akan menghapus data, maka kita tinggal klik saja data mana yang akan kita hapus. Misalkan data dari sandi negara kita hapus. Nah, kita tinggal klik saja, maka akan muncul di sini dan sekarang kita klik hapus. Oke, data berhasil dihapus. Coba kita lihat apakah data tadi telah dihapus. Sini ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data. Jika berhasil dihapus, maka data hanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhasil. Nah, lalu di sini ada kolom pencarian. Kolom pencarian ini berfungsi untuk mencari apabila data tersebut banyak sekali, maka kita tidak perlu mencari satu persatu, kita cukup mengetikkan nick dengan namanya saja. Nick di sini juga tidak perlu diklik tidak perlu dituliskan semuanya. Cukup 3 angka di belakangnya juga itu sudah bisa. Coba kita menggunakan nama dulu. Misalkan kita mencari Galang. Nah, maka si tabel hanya akan memunculkan nama Galang. Nah, terus misalkan kita mencari nick yang 7453. 7453. Maka tabel juga hanya akan memunculkan nama Galang atau nick 7563. Lalu kita coba ke 1234. Kita coba nick 1234 atas nama Riko Handoyo. Seperti itu. Jadi kita tidak usah mencarinya satu persatu di tabel. Kita cukup mengetikkan saja nama atau nicknya di sini. Lalu ada satu tombol terakhir, yaitu tombol keluar yang berfungsi untuk kita bisa keluar dari aplikasi ini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para penonton dan dosen pengampu yang sekaligus menilai presentasi saya kali ini. Saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Jangan lupa juga untuk share video saya agar saya bisa termotivasi untuk membuat video yang lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.